menayangkan hal-hal yang patut diperbincangkan dalam bingkai sastra dan budaya. Inilah Omah Simak Channel. Dari Somoragen, Desa Joho, Prambanan, bersama Eno Kristianti Cipto Diharjo. Hai teman-teman Omah Simak Channel. Lama saya tidak mengunggah konten YouTube karena ada berbagai kendala yang tidak memungkinkan untuk membuat materi. Nah, semoga teman-teman belum melupakan Omah Simak Channel dan tetap antusias mengikutinya. Teman-teman, pada bulan Oktober lalu, saya bersama 9 penulis sastrawan dan sastrawati mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. Wayan Koster. Kami mendapat penghargaan Bali Jani Nugraha tahun 2022. Ketika mendapat kabar dari panitia tentang dicalonkannya saya sebagai salah satu penerima Bali Jani Nugraha, jantung saya berdebar kencang. Kenapa? Saya merasa berharap, tetapi juga sekaligus saya merasa tidak percaya diri. Karena di Bali itu kan gudangnya para seniman dan seniwati. Rasa-rasanya saya menjadi sebutir pasir di tengah hamparan pasir yang sangat luas. Nah, tetapi kemudian saya mengikuti saja tahapan demi tahapan. Nah, pertama adalah tahapan seleksi administrasi, setelah itu tahapan wawancara. Pada waktu wawancara itu termasuk Omah Simak Channel ini dipertanyakan. Dan akhirnya saya lolos seleksi itu dan mendapatkan penghargaan atau apresiasi tersebut. Saya merasa bahwa penghargaan ini luar biasa. Saya merasa bahagia karena ini memicu semangat saya untuk terus berkarya. Meskipun umur saya sudah tidak muda lagi, tetapi tetap harus semangat. Nah teman-teman, memang sudah lama saya terlibat dalam dunia seni dan sastra seperti pentas drama dan monolog, menulis, mendongeng, serta sebagai pemateri workshop. Nah dalam hal kepenulisan, saya tidak hanya menulis puisi sebetulnya, tapi juga cerpen, naskah drama, naskah dongeng, dan esai. Tapi karena lebih intens menulis puisi, maka saya lebih dikenal sebagai penyair. Dalam hal kepenulisan puisi, sebenarnya saya ini lahir dari rahim kepenyairan Yogyakarta. Ini berawal dari masa remaja saya. Waktu itu tahun 1981, sebagian besar kalian pasti belum lahir. Puisi saya berjudul "Ya, Mestilah Kita Berpisah". Itu menjadi juara pertama pada lomba penulisan puisi Renas, koran berita nasional. Puisi itu menurut almarhum Nisbi Sabagingkin bisa digolongkan sebagai puisi sufi karena mengungkapkan hubungan manusia dan Tuhan yang bagaikan langit dan bumi. Nah, itulah awal dari publikasi puisi saya sebelum saya berkeluarga. Setelah menikah dengan orang Bali, saya menikah dengan Bli Gede Joni Suhartawan. Saya menetap di Bali dalam jangka waktu yang cukup lama. Begitulah saya bersentuhan langsung dengan Bali luar dalam. Artinya, sebagai orang non-Bali, saya jatuh cinta pada Bali. Bukan pada keindahan alamnya saja, namun ikut merasakan denyut budayanya. Tidak berlebihan jika saya merasa menjadi bagian dari warga Bali, bahkan merasa sah mempunyai dwi warga kota, yaitu sebagai wong Jogja sekaligus nak Bali, cilmu Bali. Karena merasa ikut memiliki Bali itulah, maka banyak tulisan saya bertema Bali terkait budaya dan ajaran-ajarannya. Bagi saya, Bali merupakan pusat kekaguman sekaligus kecemasan. Kagum pada nilai-nilai yang terkandung dalam filosofinya, namun cemas kalau nilai luhur tersebut terkikis oleh tuntutan dunia global. Kecemasan ini saya tuangkan pada puisi Bali dalam etalase, Bali dalam lukisan, dan cerpen yang berjudul Sejengkal Tanah Sebilah Keris. Sementara itu rasa kagum saya pada Bali saya tuangkan dalam puisi Bali Nyepi,
putri Bali, serta perempuan dan pajegan. Bali nyepi, nyepi. Bali bertapa dalam cangkang semesta. Keheningan mistis yang menggetarkan. Udara pun mengalir berjingkat tanpa suara. Jalanan lengang, kosong. Seperti inilah muasal kehidupan. Dari titik nol, dari rahim gulita, senyap dan suci, melesat pada cahaya. Pelihara kesenyapan dengan samadhi, agar hati tetap mawas, tetap fitri. Mestinya begitupun saat kembali ke asal. Tapi pikir dan rasa, juga segenap indera tak lagi nirmana. Nyepi adalah goa perhentian dengan kaca benggala di sekeliling dindingnya. Mari bercermin. Terhitungkah borok di kepala? Mari bercermin. Adakah diri semurni sedia kala? Mari bercermin. Siapa tahu nyepi pemulihnya. Lihat bunga 7 rupa dalam jambang, asap dupa dan tirta penyucian, menyambut sesiapa yang ingin lahir baru, mengantar pada pertapaan gulita yang bisu, agar esok di hari yang fitri kembali mereka bersama mentari. Teman-teman, sebagai pengagum Bali, saya juga belajar menekuni nilai-nilai yang mengilhami way of life orang Bali. Antara lain dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Dari sinilah saya mendapat jawaban kenapa orang Bali menjadi contoh paling baik tentang jiwa nasionalisme. Dan mengapa mereka juga hidup berpancasila secara sangat luar biasa. Jiwa patriotik yang mesti dimiliki oleh setiap warga negara tercermin dalam puisi saya berjudul Sumpah Kumbakarna. Sikap Kumbakarna dalam membela negeri bagi saya identik dengan jiwa puputan para leluhur Bali. Sebab kesetiaan pada negeri hanya kepala taruhannya. Itu adalah kepercayaan orang Bali tentang sikap nasionalisme. Kecuali itu teman-teman, kedalaman hati perempuan dalam kisah Mahabharata maupun Ramayana juga sangat menarik perhatian saya. Karena selalu kontekstual sepanjang zaman. Itulah sebabnya saya menulis puisi tentang perempuan yang terinspirasi dari cerita wayang. Misalnya saja Sinta kepada Rama, Sajak untuk Drupadi, Sehabis pementasan Mahabharata, Karna sebelum laga, dan juga Padang Karma. Pada puisi-puisi itu saya hadirkan sosok perempuan apa adanya, kelebihannya, kekurangannya, dengan segala keberadaannya itu. Sejatinya perempuan ingin memproklamirkan jati dirinya. Mereka sebetulnya ingin berkata, aku perempuan, pantang dihinakan. Jadi teman-teman, karya-karya yang saya ciptakan beberapa terinspirasi dari nilai-nilai Bali. Dalam proses penulisan, saya berusaha tidak terjebak secara artivisual ngomongin Bali, namun saya berusaha mengangkat spirit Bali sebagai pesan sentral.
Nah, setelah menerima Bali Jani Nugraha ini, saya berniat membukukan puisi-puisi yang berkaitan dengan Bali dan puisi-puisi yang terinspirasi dari kisah pewayangan. Doakan ya teman-teman, semoga niat ini menjadi kenyataan dan menjadi persembahan tulus saya sebagai seorang yang menjadi Bali karena menyatukan diri dengan suami yang memang berdarah Bali. Teman-teman, ada yang menanyakan pada saya, di antara karya-karya yang saya ciptakan mana yang paling berkesan? Nah, bagi saya sebetulnya hampir semua karya saya itu berkesan bagi saya. Tetapi kalau dipilah-pilah lagi mana yang paling berkesan, barangkali cerpen berjudul Benteng, kemudian puisi esai berjudul Mary Jane dan Maut Muka dengan Muka, dan sebuah puisi berjudul Sumpah Kumbakarna. Mengapa? Karena cerpen Benteng itu berhasil meraih juara pertama di majalah Kartini tahun 1987. Lalu puisi esai Mary Jane dan Maut Muka dengan Muka meraih juara pertama penulisan puisi esai tingkat ASEAN tahun 2019. Sebenarnya ya bukan hanya karena berhasil menjadi juara karya-karya itu berkesan, tetapi karena proses penulisannya teman-teman. Proses penulisannya ini cukup menguras emosi dan air mata saya. Rasanya saya diseret masuk dalam karakter yang saya tulis sendiri, sehingga kepedihan karakter dalam kedua karya itu membuat saya harus berkali-kali mengusap air mata sambil menulis. Istilah bahasa Jawanya itu ngondok-ondok gitu loh teman-teman. Nah, sedangkan puisi Sumpah Kumbakarna ini menjadi puisi yang sangat berkesan karena saat dibacakan, terutama oleh Ibu Gubernur Putri Koster, puisi ini mampu mengguncang dan mengalirkan semangat nasionalisme dalam diri pendengar. Terus terang ketika puisi ini selesai saya tulis, rasanya biasa-biasa saja seperti puisi yang lain. Namun ketika Bu Putri Koster membacakan dan menampilkannya dalam bentuk teatrikal puisi, itu terasa sekali bagaimana puisi ini menebarkan virus nasionalisme. Nah, pada kesempatan ini sekaligus saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Putri Koster yang telah meyakinkan saya bahwa seni baca puisi, khususnya teatrikal puisi, dapat memberikan nilai tambah pada puisi yang dibawakan. Teman-teman, di samping sebagai penulis, profesi saya sesungguhnya adalah guru bahasa dan sastra Indonesia. Saya mengawali karir sebagai pendidik pada tahun 1987 di SMP dan SMA Swastiastu Denpasar, sekarang namanya Santo Yosef. Setelah itu tahun 2000 saya melalang buana di Jakarta, mengajar di IPK High School, Bina Bangsa School, dan Sekolah Pelita Harapan. Tahun 2008 saya pulang lagi ke Bali dan mengajar di Gandhi Memorial International School yang berada di Renon, Denpasar. 5 tahun kemudian saya kembali ke Jakarta dan mengajar lagi di Sekolah Pelita Harapan Lipo Village Tangerang hingga pensiun. Meski sudah pensiun dari profesi formal saya sebagai guru, tapi saya masih sering diundang memberikan workshop sastra, menjadi juri, dan sesekali menjadi guru pengganti. Setelah pensiun beberapa tahun, mulailah saya membuat konten sastra di YouTube ini. Ya ini namanya Oma Simak Channel. Nah, impian saya dengan Oma Simak Channel ini saya dapat terus berbagi pengetahuan dan keterampilan di seputar sastra. Selama masih dianugerahi kekuatan dan kesehatan, saya belum ingin berhenti. Teman-teman, harapan saya dunia sastra dan kesenian modern terus berkembang, bersanding dengan sastra dan seni tradisional yang juga harus tetap dilestarikan. Karya sastra dan seni modern pun menurut pandangan saya akan lebih bermakna apabila tetap berakar pada budaya dan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan begitu, karya sastra dan seni modern tidak tercerabut dari adab bangsa. Dan kaum muda yang tengah memasuki era generasi Z
yang menyukai modernisasi, mereka tetap dapat mengenal budayanya sendiri melalui karya sastra dan kesenian modern. Akhirnya teman-teman, sehubungan dengan Bali Jani Nugraha yang saya terima melalui Omah Simak Channel ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda Bali dan Panitia Bali Jani ke-4 tahun 2022, juga kepada Ibu Niputri Swastini Koster, juga kawan-kawan semua yang walaupun tidak saya sebutkan satu persatu nama teman-teman, namun sangat berarti dalam perjalanan hidup saya. Kiranya kita semua selalu sehat, sukses terus, dan jangan lupa berbahagia. Salam OSC, dadah.